Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di studio sudah hadir anak-anak dari Tribina Cita. Nah, ini dari berbagai macam kalangan usia. Seperti mungkin yang sudah pernah mengikuti dialog kita pada episode-episode sebelumnya, memang yang bisa mengikuti pelatihan atau metode aplikasi intuisi yang ada di Tribina Cita itu dari anak-anak yang dimulai dari usia balita, bahkan yang di dalam kandungan pun bisa, hingga para manula. Dan di sebelah saya juga sudah hadir Pak Soke. Apa kabar Pak Soke pada hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sih. Banyak sekali rombongan yang dibawa ya. Dalam rangka apa ini? Bawa rombongan, ada anak-anak juga. Dan kebetulan juga lagi libur, mereka libur panjang tentunya. Didampingi para orang tua juga. Betul Mbak Sih ya, untuk hari ini kita memang sengaja membawa beberapa. Ini pun tadi kabarnya kemarin itu kita kabarkan cukup lewat SMS ya. Jadi sangat mendesak sekali. Seandainya kita beritahukan seminggu sebelumnya mungkin sudah penuh ini studio ya. Enggak bakalan cukup nih tempatnya ya. Iya, betul. Antusiasnya sangat luar biasa sekali. Iya. Ya, dan apa aja nih nanti Pak Soke yang akan diperagakan atau ditampilkan oleh para anak-anak yang ada di sini? Tapi sebelum Pak Soke ke situ mungkin kita bisa sedikit memberikan penjelasan dulu nih kepada pemirsa yang ada di rumah. Sebenarnya metode apa yang ada di aplikasi intuisi yang diterapkan oleh Tribina Cita? Terima kasih Mbak Sri ya untuk pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Bahwasanya kita memang mengembangkan metode aktivasi intuisi. Ini lain daripada yang lain ya. Anak-anak tidak diajarkan mata pelajaran, cuman anak-anak diajarkan bagaimana cara menyiapkan otaknya untuk menerima pelajaran. Dan saya garansi Mbak Sri, setelah anak-anak ikut aktivasi intuisi, tidak perlu lagi ikut bimbel, kecuali bimbel yang diadakan oleh sekolah. Jadi nggak usah ikut bimbel-bimbel di luaran Bu, iya. Anaknya cukup diaktivasi intuisi. Kalau ada pelajaran yang kesulitan, bawa aja ke tempat kami. Nanti ada kakak-kakaknya di sana akan mendampingi. Sekali lagi tanpa harus ikut bimbel. Ya, di sini masih ada yang ikut bimbel Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah 100% sudah nggak ada yang ikut bimbel di luar sekolah. Nanti kita akan bikin gerakan Malang Raya tanpa bimbel. Ya, insya Allah nanti akan saya launching bulan Januari. Jadi sudah tidak diperlukan lagi bimbel ya? Ya, tidak diperlukan Mbak Sti, sangat tidak diperlukan ya. Di samping membebani biaya juga nanti membebani pikiran anak-anak. Jadi otak anak-anak itu penuh dengan pelajaran aja. Jadi kesempatan untuk bermainnya nggak ada. Betul, itu juga sudah sempat saya rasakan waktu masih duduk di bangku sekolah dulu. Betul, saya juga demikian Mbak Sti. Dulu saya itu nggak ikut bimbel, cuman sinau apa ya. Dulu namanya apa, belajar kelompok. Kesana kemari itu pagi sekolah, siang bimbel, sore belajar lagi, pagi ngantuk. Jadi ketemu guru isinya ngantuk. Itu. Jadi cukup diaktivasi intuisi tanpa harus ikut bimbel. Dan yang hadir di studio pada hari ini Pak Soke yang paling kecil usia berapa ini ya? Ini yang paling kecil ya. Ini banyak masih kecil-kecil semua ya. Yang besar cuman ya ini ada Rara ya. Rara dari TK Bani Hasim Singosari. Ini insya Allah terkecil ya. Ada juga Dara ya. Jadi dari kalangan anak-anak usia TK hingga SMP deh kayaknya itu ya. Ini SMA ini. Oh, ini SMA yang itu, namanya Mas Dewa SMA ya. Dewa itu SMK. Okay. SMK Negeri ya. 1 Singosari. Itu ada Ane ya. Ane itu dari SMA Tumpang kelas 2. Nah, apa yang akan ditampilkan oleh para anak-anak yang sudah pernah mengikuti metode aplikasi intuisi di Tribina Cita pada hari ini Pak Soke? begini Mbak Sih ya, beberapa hari yang lalu waktu kita habis interaktif itu kan ada yang SMS gini ke salah satu staf saya, Mas tolong kalau ditampilkan di insertnya itu semuanya. Ya, pikiran saya gini, kalau saya tampilkan di insert semua 1 jam isinya insert ya. Lah, kebetulan kita juga punya rencana mengajak anak-anak ini ke Batu TV ya. Jadi sekalian nanti anak-anak ini akan memperagakan semua yang dia bisa ya. Terserah nanti mau baca dengan mau mata tertutup, mau bedakan kartu dengan mata tertutup, mau gambar dengan mata tertutup. Cuman perlu dicatat bahwa tujuan dari aktivasi bukan beraktivitas dengan mata tertutup ya. Kalau mau mata tertutup, Mas Wito main organ pakai mata tertutup sudah lihat, dia aktivasinya masuk banget, gitu loh ya. Cuman kalau anak-anak ini tujuannya bukan itu, tujuannya untuk mengoptimalkan kerja otak mereka. Karena apa? Dengan
blend method ya, metode tutup mata itu kerja otak akan semakin maksimal. Jadi nanti Mbak Sri bisa bertanya-tanya langsung pada orang tua, pada anak-anak ya. Itu nanti agar lebih jelas gitu. Oke. Dan di sana juga sudah hadir Mas Nonot yang nanti akan mendampingi kita juga selama kita menyaksikan atau melihat kemampuan yang akan ditampilkan oleh para anak-anak yang sudah mengikuti metode aktivasi intuisi di Tribina Cita. Silakan Mas Nonot. Apa aja nih yang akan kita lihat atau apa aja akan ditunjukkan oleh para anak-anak yang memiliki kemampuan atau yang sudah diaktifasi intuisinya? Saya lihat juga ada kartu nih, kemudian ada krayon, ada kertas juga. Nah, apa aja nih akan mereka lakukan, Mas Nonot? Nanti ada 3 kegiatan utama, membedakan kartu remi. Mana yang merah, mana yang hitam, apa bentuknya, berapa nilainya. Oke. Kemudian menggambar dengan mata tertutup juga. Dalam mata tutup, semua dilakukan dalam kondisi mata tertutup. Mata tertutup dan membaca. Membaca dalam keadaan mata tertutup juga. Tapi bukan membaca tulisan-tulisan braille kayak orang-orang. Bukan tulisan ya. biasanya. Oke. Adik-adik kita yang udah di depan ini udah gak sabaran lagi nih mau menunjukkan kemampuan mereka. Nah, coba kita mulai membedakan kartu remi mungkin. Ya. Dari yang mana? Yang depan? Ya, silakan ditutup dulu matanya atau disiapkan perlu dibantu dulu. atau ditutup sendiri? Ada yang bantu mungkin, ya. Berdoa dulu atau ditutup matanya dulu? Berdoa dulu. Jadi segala sesuatu atau aktivitas harus diawali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa dulu bersama-sama. Dan sekarang kita lihat ya. Dibedakan ya, merah dan hitam. Ya. Yang merah dikelompokkan merah, yang hitam dikelompokkan hitam. Yang hijau kalau ada. Si Jaki lagi ngapain itu ya? Lagi ngeraba-raba kartunya itu. Untuk membedain yang mana merah, yang mana hitam ya. Mereka membedakannya dengan ini ya, dengan cara sendiri-sendiri ya. Setiap anak berbeda ini. Kayak si Jaki kita lihat dia membedakan merah atau hitam itu dengan cara diraba. Kemudian kita lihat Ricky juga dari tadi selalu kocok aja. Oke, Rara langsung. Kalau latihannya sudah agak lama, tidak dipegang pun bisa. Oh, jadi langsung gitu ya? Iya. Mas Nonot juga bisa dong? Bisa kalau dilubangi. Tutupnya yang tipis-tipis saja. Dari beberapa anak yang ada di sini, ternyata untuk membedakan yang mana merah, yang mana hitam, ini berbeda-beda. Cara mereka, ada yang tadi seperti yang saya katakan diraba-raba kartunya, kemudian ada yang dijentik-jentikan di kartu. Nah, betul Mbak Sri ya. Jadi nggak sama kan semua anak? Sangat tidak sama. Jadi ada pertanyaan. Apapun ya, misalkan suara, rabaan ataupun bau itu hanya di luar. Tapi begitu masuk ke otak akan langsung terbaca oleh otak. Ya, karena di situ akan dirubah menjadi listrik dan terbaca. Kalau ada pertanyaan, apakah anak-anak bisa membaca dengan mata tertutup? Jawabannya 100% bisa. Nanti kita asal lihat. Telah diaktifasi. Nanti bisa dilihat kita ya. Bisa lihat nanti ya. Pak Soket tadi Iya. mengatakan bisa. Nah, jadi nanti kita lihat bersama-sama benar-benar bisa atau tidak adik-adik yang ada di sini. Siapa yang ada anak kecil? Ayo, mumpung saya di sini, nanti saya aktifasi. Ya, silakan nanti Mas Nonot sama Mbak Asti melanjutkan, saya tak aktivasi. Ya, saya butuh waktu antara 1 sampai dengan 5 menit. Ya. Dan proses Ya. aktivasi ini bukan sesuatu yang magic atau isian. Betul Mbak Sri, kita nggak pakai magic, nggak pakai obat-obatan. Nah ini adiknya ya, ini belum pernah diaktifasi ya. Namanya siapa Dek? Jingga ya, ini namanya Jingga, nama saya Oren ya. Jadi pelangi. Oke, nanti Mbak Sri juga bisa tanya-tanya, Mas Nono juga bisa tanya-tanya sama orang tua, bagaimana sih proses aktivasi di Tribina Cita? Apakah anak itu didoktrin? Apakah anak itu diberi magic? Enggak.
Kita tanpa magic, tanpa obat, bukan sulap, bukan sihir. Butuh waktu berapa lama untuk proses aktivasi intuisi? Kalau anak-anak di kantor biasanya butuh waktu 30 sampai 40 menit. Ini khususon saya hanya butuh waktu 5 menit. Oke. Ya, Ayo, kita Mbak. lanjutkan lagi deh Mas Nonot sambil menunggu Pak Soke melakukan proses aktivasi pada Iya, ada yang Cinta ya. Ada yang selesai. Coba kita cek. Ya, ini Rara merah semua. Ini hitam semua. Waduh. Terus Riki merah, hitam, iya. Udah bener Itu semua deh yang ya, di iya. depan ini. Iya. Kita harus cari nih Pak. Ada nggak sih yang keliru nyampur antara hitam dan merah? Ya, coba. Nah, coba kita lihat deh. Itu kayaknya ada. Berapa persen yang Yang di depan udah bener semua. Wah, Iya. luar biasa sekali. Baris kedua juga. Baris ketiga nih kayaknya Mas. Oke. ada? Oh, ada berapa itu yang keliru? Hanya satu. Coba punya Danang. Satu. Oh. Nah, hanya satu. Satu. Satu dari sekian banyak hanya satu yang biasanya masih pemula. Oke. Ya, kalau pemula itu biasanya ada kekeliruan satu dua. Tapi dengan berlatih terus lama-lama bisa sempurna tidak ada. Bahkan tidak dipegang pun mereka bisa. Luar biasa. Kita lanjutkan ke menggambar mungkin. Boleh? Setelah ini? Ya. Ya, tapi mungkin Apa ini yang akan digambar? Apa aja yang akan digambar oleh para adik-adik kita? Dalam kondisi mata tertutup juga nih Mas Nonot ya? dalam kondisi mata tertutup silakan menggambar, ya menggambar sesukanya lah. Oke. Tapi di situ ada krayon yang terdapat berbagai macam warna. Di samping menggambar bentuknya nanti akan mencari sendiri warnanya. Ya. Kalau daun misalnya gambar pohon, daun itu warnanya apa, dia Ya. memilih sendiri sebelum menggambar. Ya. Ya, sepertinya udah siap nih untuk melakukan proses menggambar. Ini Fahmi menggambar Kemudian gunung kalau Dava dari SDN Arjosari 1. Menulis deh dia. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan keinginan mereka. Mereka ingin menggambar apa, ingin menulis Ya, apa, ya, dituangkan dalam kertas ini. Oke. Sudah selesai proses aktivasi yang dilakukan secara instan oleh Pak Soke. Nah, ini udah selesai Luar nih, Mas biasa Nonot. sekali. Penonton di Butuh rumah waktu dan yang hadirin tidak yang ada di terlalu studio. lama. Jadi bukan hanya, isian ya. hanya butuh bukan beberapa menit saja. magic juga. Iya. Nah, kita harus Namanya sedikit siapa? tanya nih. Jingga. Jingga sudah membedakan. Coba lihat sih. Tadi yang dibedakan ada yang salah apa enggak ya? Tidak ada yang salah. Semuanya hitam. Yang hijau mana ya? Tidak ada. Oh, tidak ada yang hijau. Memang tidak ada yang hijau ya. Oh, iya. Nah, ini yang merah ada yang keliru hitam apa enggak ya? Tidak ada ya. Pinter sekali Jingga ini. Ini membuktikan bahwa. Terima kasih Jingga. Iya. Terima kasih Adi Jingga. Mungkin saya mau tanya ke Pak Soke. Nah, ada bedanya enggak ya? Yang instan sama yang tidak instan gitu ada enaknya. Gini Mas Nonot ya, nanti kalau si Jingga ini pingin permanen, Oh, ya iya. harus ikut latihan tiap hari ke kantor ya, sampai iya. benar-benar permanen ya. Iya, iya, iya. Itu. Jadi itu membuktikan bahwa aktivasi itu sebetulnya bisa untuk siapa saja. Bahkan misalkan saya ketemu orang di jalan terus minta diaktifasi bisa. Cuman kalau prosesnya hanya sebentar ya nanti itu butuh latihan berkali-kali sehingga menjadi permanen gitu. Saya berani menggaransi setelah 6 kali pertemuan. Kenapa? Saya bisa jamin 2-3 kali mereka akan permanen. Cuman agar lebih efektif lagi, kita beri sampai batas 6 kali pertemuan wajib. Selanjutnya pertemuan ke-7 sampai ke-100 tetap bisa ikut tanpa bayar lagi, dan sekali lagi tidak perlu ikut bimbel. Itu. Luar biasa sekali. Ya. Mungkin kita bisa ke para orang tua nih Mas Nonot ya. Kita Iya, bisa iya. bertanya. Nah, sebelum dan sesudah sambil menunggu para adik-adik Sambil menunggu adik-adik yang selesai menggambar. menggambar. Pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu juga ini ya mengikutkan putra-putrinya di Tribina Cita. Putra atau putri yang Ibu? Putri. Wah, sekarang dia lagi gambar ini Ibu ya.
Kapan Ibu dia dimasukkan atau mengikuti metode pelatihan? Siapa namanya ini? April. Nah, April ini kapan mulai mengikuti metode pelatihan yang ada di Tribina Cita? Nggak salah sekitar bulan Agustus. Agustus berarti baru beberapa bulan ya. Ada perubahan apa ini sebelum dan sesudah? Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana kondisi April sebelum mengikuti metode aktivasi intuisi yang ada di Tribina Cita. Gimana? Kalau dulu suka bingung, maksudnya nggak konsentrasi ya, mau kerjakan apa gitu suka bingung. Sekarang lebih konsentrasi, alhamdulillah. Kelas 3 SD. Dari nilai akademis yang dia dapatkan itu seperti apa? Ya alhamdulillah sekarang udah mulai naik gitu. Sebelumnya memang ya bagus sih, udah ranking 2, ranking 6, tambah naik-naik. Mungkin karena pelajaran kan juga tambah sulit, saingannya tambah ketat. Terus kemarin udah ranking 13 juga, mungkin ya pelajarannya karena susah itu. Terus begitu aktivasi sekarang udah ranking 9. Iya, udah mulai prestasi lagi gitu. April masih diikutkan di bimbel Ibu setelah melakukan proses aktivasi intuisi di Tribina Cita? Enggak, belajar sendiri aja. Iya. Ya belajar seperti anak-anak yang lain gitu, banyak mainnya, ya bandelnya namanya yang kecil ya. Terus ini kadang-kadang kasih syarat beli ini dulu baru mau belajar gitu. Terima kasih Ibu. Nah, ya silakan, saya sudah selesai nih sama Ibu April. Ya, Ibu siapa tadi Bu? Ibu Endang, ibunya April, salah satu siswa yang mengikuti metode aktivasi di Tribina Cita. Silakan Mas Anat, mungkin ada yang bisa sedikit interview untuk para orang tua yang ada di sebelah sana. Ya, terima kasih Mbak Sri. Ini saya berjumpa lagi dengan Ibu. Saya kenalan dulu. Ibu namanya siapa? Feby. Ibu Feby ya? Iya. Anaknya namanya? Rara. Rara. Motivasinya memasukkan Rara ke aktivasi intuisinya apa? Apa kepingin anaknya beraktivitas dengan mata tertutup atau semata-mata itu, ataukah ada motivasi lain? Awalnya iseng ngelihat di Batu TV. Terus sepertinya untuk melatih konsentrasi anak kan. Nah kebetulan biar dia lebih konsentrasi, nggak perlu bimbel, jadi otomatis ilmu yang didapat langsung keserap ke otak dan langsung bisa dipergunakan. Jadi nggak perlu bimbel, udah otomatis otak itu nangkap gitu. Ada masalah tentang konsentrasi tidak di rumah sebelumnya? Ya namanya anak-anak ya, mungkin konsentrasinya belum maksimal. Cuman saya pengen sebelum dia masuk ke SD dia sudah siap untuk menerima ilmu yang lebih berat lagi daripada TK kan. Oh masih TK ya? Iya. Oh luar biasa Rara. Ibunya Rara, Ibu situ? Feby. Ibu Feby. Terus sekarang setelah diaktivasi berapa kali? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Hasilnya? Alhamdulillah sudah mulai banyak peningkatan. Kebetulan dia juga belajar berhitung, jadi bisa berhitung lewat timer. Jadi dia sudah bisa. Ya. Berarti selain beraktivitas dengan mata tertutup, memang ada ada perkembangan tentang konsentrasinya, tentang daya pikirnya. Luar biasa sekali. Ya, silakan Mbak Sri. Mungkin ada lagi? Di sebelah sini saya lihat April nih ya, kayaknya menggambarnya semangat sekali. Iya. Terus nggak kecampur nih antara warna-warnanya. Dia bisa membedakan mana ruang yang kosong, yang harus diisi gambaran. Kemudian juga mana yang harus diwarna biru. Biasanya kalau kita dalam kondisi mata tertutup seperti ini, otomatis kan pasti terjadi kekeliruan nih. Pasti akan terjadi campur warna. Ini enggak. Terus dia semangat banget juga ini Mas Nonot. Iya. Mereka juga bisa tahu kalau Awan ini harus menggunakan krayon yang berwarna biru. Di sini rata-rata sebelah sini menggambar pemandangan nih. Kalau yang di sebelah sana, apa yang mereka gambar? Ini Cantika menggambar bunga. Bunga yang ada di alam bebas dan tidak ada di bumi nih. Tergantung-gantung bunganya, tidak ada potnya. Di situ ada lagi gambar rumah. Siapa yang gambar rumah ya? Rata-rata adik-adik kita ini menggambar yang temanya pemandangan, Pak Soke. Ya, itu ciri khas anak kecil Mbak Sri ya. Bahkan saya punya peraturan di kantor itu dilarang menggambar gunung gitu ya. Dan anehnya tiap gambar mesti gambar gunung, ada rumahnya, ada mataharinya. Itu imajinasi anak-anak memang sementara materi terbatas di situ. Jadi untuk perspektif gambarnya juga sudah bagus.
Itu. Seperti yang sudah Pak Soke katakan tadi, bisa membedakan yang mana sih krayon warna hijau seperti daun, kan memang Iya, betul. identik dengan warna hijau, dan mereka nggak ada yang keliru nih, semuanya benar semua. Ya karena mereka Awan juga Ah, berwarna biru, benar semua. betul. Karena mereka melihatnya bukan dengan mata Mbak Sri ya, tapi dengan otak mereka. Ya, otak mereka yang bekerja, sementara mata tertutup. Selama ini kita hanya berpendapat bahwa yang bisa melihat itu cuma mata. Sebetulnya kita punya sesuatu yang dahsyat yang dalam diri kita yang belum tereksplor, yaitu yang namanya intuisi. Ya. Ya. Mata tidak pernah merasakan namanya rasanya cinta. Otak juga demikian, yang merasakan rasanya cinta, kasih sayang sesama itu intuisi atau kolbu atau hati. Kalau anak kita terbiasa menggunakan otak mereka atau pikiran mereka, maka rasa kasih sayang sesama itu akan memudar. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi kita ingin anak-anak ini adalah anak-anak yang punya rasa kasih sayang sesama manusia, juga mencintai alam, juga anak yang menghormati yang lebih tua. Saya kira itu Mbak Sri. Ya. Sambil menunggu mereka selesai lagi, kita ke orang tua lagi deh Mas Nonot. Saya ingin bertanya nih kepada para orang tua. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Silvi. Ibu Silvi. Ibu Silvi putranya ada di sini Bu. Yang mana Ibu? Dava. Oke, Dava yang menulis nih ya. Wah, tulisannya juga nggak keliru tuh. Angry Birds sama menggambar Dava. Nah, Ibu pada saat proses aktivasi sedang dilakukan di Tribina Cita, apakah Ibu mendampingi Dava secara langsung saat itu? Iya. Dan apa saja Ibu proses aktivasi yang terjadi di sana? Mungkin bisa sedikit diceritakan, karena proses aktivasi yang kita saksikan bersama-sama tadi benar-benar singkat dan luar biasa hasilnya. Waktu pertama kali Dava itu pakai iPhone ya, Pak. Dia diisi kayak gelombang gitu ya. Setelah itu dicoba dia dengan kartu, ternyata berapa kali gitu langsung dia sudah bisa gitu. Jadi memang Ibu dari proses awal sampai dengan selesai itu selalu mendampingi Dava. Nah, saya ingin sedikit bertanya nih kepada Ibu. Sebelum mengikuti proses aktivasi di Tribina Cita, ini seperti apa Ibu? Kondisi Dava mungkin dari sisi akademis, kemudian untuk tingkah laku sehari-hari itu seperti apa? Dava itu sebenarnya anaknya itu rajin, belajarnya rajin, tetapi hasilnya itu nggak ada gitu loh. Kan dia dari SDK Umen 1 itu selalu dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi ya. Jadi kebetulan saya kira jadi dia kurang mengerti soal gitu ya. Pertanyaan dan jawabnya itu menyimpang. Kalau dikasih kayak UAS apa itu sering seperti itu. Terus dia anak yang emosional. Jadi anaknya pendiam, tapi kalau ada temannya yang goda dia atau apa, dia pasti memukul. Seperti itu gurunya yang sering. Sedangkan sekarang saya lihat dia sudah bisa mulai mengendalikan emosi. Itu yang tidak. Terus mulai konsentrasi. Konsentrasinya itu dia bisa juga bergaul sama teman, itu sudah mulai ada perubahan gitu. Jadi ini kan 6 kali sekarang ya. 6 kali ya, sampai dengan saat ini 6 kali. Ya. Dan untuk tingkat kepercayaan dirinya seperti apa? Karena kadang kita tahu usia seperti ini sulit sekali untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kadang mereka juga minder, diam, lebih banyak diam. Untuk Dava sendiri seperti apa Ibu? Kalau Dava ini anaknya ini ada rasa seperti itu, rasa percaya diri, nggak seperti adiknya tadi ya, apa tampil apa itu dia mau. Tapi kalau Dava itu masih ada rasa malu, ini yang ingin saya hilangkan dari dia gitu untuk saat ini. Itu yang saya harapkan. Jadi kalau dia punya rasa percaya diri, otomatis kan cara belajarnya dia meningkat kan ya. Nah itu yang saya harapkan nantinya. Iya itu. Untuk perubahannya yaitu saya lihat kayak ya belajarnya itu semakin rajin, memang semakin rajin. Dia itu selalu itu mengerti gitu loh. Waktu jam segini dia langsung buka buku gitu tuh mengerti gitu. Ini makanya saya harapkan kan mungkin karena ini Dava ini 6 kali dengan jarak yang agak jauh ya saya ngikutnya karena dia masuk sebelum UAS gitu loh. Jadi ini saya kalau melihat dari segi belajarnya apanya sudah meningkat, cuma memang belum ada hasil dari nilai.
nilainya. Mungkin konsentrasinya yang belum ya kurang. Jadi masih harus tetap mengikuti metode lagi, dan setelah 6 kali pertemuan seperti yang Pak Soke katakan tadi, sudah tidak dikenakan biaya lagi ya, gratis. Nah, terima kasih Ibu untuk waktunya pada hari ini. Silakan. Ya, saya bersama Ibu orang tua dari salah satu anak-anak di sini juga. Namanya siapa, Bu? Saya bukan orang tua anak. Oh, bukan orang tua anak. Ya, Bu. Yang orang tua anak yang mana? Oh. Yang sakit. Iya. Ada apa? Manfaat untuk ibu apa enggak? Ketika ya, apa coba bisa diutarakan? Saya waktu bulan Juni itu mulai bulan Mei itu kan saya sakit bengkak kena jantung. Jantung sama lambung sama hati. Itu habis operasi bulan Februari terus bengkak semua. Terus bulan Mei saya masih nggak bisa jalan tuh sama sekali, bengkak semua, jantungnya memang sangat tinggi. Terus akhirnya dengan saya ikut aktivasi di Ciliwung itu, saya beberapa kali sampai kelihatan sudah 1 bulan saya merasa berterima kasih saya bisa sembuh, dan sekarang saya bisa total sudah sembuh. Terima kasih. Ini ada pemirsa di rumah dan hari ini ada di studio. Ada lagi selain untuk menambah kecerdasan, menambah konsentrasi bagi anak-anak, bagi orang tua ternyata ada satu fenomena tadi sakit kemudian diaktifasi dan akhirnya sembuh. Kita tanyakan ke Pak Soke, nanti biar dijelaskan Pak Soke. Seperti yang kita lihat para ibu-ibu yang ada di sini, tapi beliau sendiri yang diaktifasi intuisi. Dan tadi dari hasil wawancara ternyata ada keluhan penyakit. Alhamdulillah ada perubahan ya Mas Nonot ya. Nah, jadi ternyata manfaat dari aktivasi intuisi ini ternyata tidak hanya untuk kecerdasan para anak-anak atau mungkin dan yang lain. Apa aja sih sebenarnya, Pak Soke? Begini Mbak Siam, sebetulnya intuisi itu sangat aktivasi intuisi itu manfaatnya mulai dari anak-anak, ya saya bilang mulai dari janin sampai ibu-ibu sampai bapak-bapak ya, jadi nggak ada batas usia. Khusus untuk ibu-ibu atau bapak-bapak kita namakan aktivasi intuisi untuk dewasa. Itu waktunya di Tribina Cita setiap malam minggu. Ya, sebetulnya awalnya sih hanya untuk forum silaturahmi bapak-bapak atau ibu-ibu wali murid yang ada, akhirnya berkembang. Khusus untuk kasusnya Bu Sri itu bukan hanya Bu Sri ya, sebetulnya ada beberapa saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah Bu Sri waktu itu datang ikut aktivasi awalnya bulan Juli Bu Sri ya. Bulan Juli Bu Sri itu berat badannya berat sekali, insya Allah sudah di atas 80 kg Bu Sri ya. 83 kg, gangguan sakitnya itu jantung ya, lambung, terus darah tinggi, habis dioperasi batu empedunya. Untuk jalan 5 meter Bu Sri sudah keringat dingin, udah nggak kuat Mbak Sri. Ya itu ada Bu Sri sendiri, nanti tadi bisa ditanyakan. Tapi alhamdulillah beberapa minggu yang lalu hasil cek laboratnya semuanya baik. Iya, itu yang membuat kami senang. Nah, itu salah satu contoh yaitu Bu Sri Mulyanti ya. Ini beliau kebetulan seorang guru juga. Ya. Ini sebagai bukti bahwa aktivasi intuisi itu bukan hanya untuk anak-anak saja, gitu. Iya, untuk orang dewasa juga sama. Di samping itu nanti orang-orang dewasa yang setelah aktivasi intuisi bisa menterapi atau menerapi saudaranya atau teman-temannya yang menderita sakit itu. Iya, ini itu bonusnya bisa menterapi orang lain itu ya. Proses aktivasi intuisi yang dilakukan di sana untuk anak-anak dan orang dewasa ini sama atau beda Pak Soke? Karena tadi untuk para orang dewasa kan ada bonus tambahan bisa melakukan proses terapi kesehatan. Prosesnya beda Mbak Sri ya, tapi sama tapi berbeda. Jadi kalau orang matematika bilang kongruen itu ya. Jadi sama ya sama tapi tidak
sama tapi berbeda. Jadi kalau prosesnya hampir sama, hampir mirip, cuman kalau untuk orang dewasa tidak bisa melihat dengan mata tertutup. Sebetulnya bisa, cuman nggak usah bisa, gitu loh. Kalau orang tua-tua nanti bisa melihat dengan mata tertutup, yang kasihan kalau ibu-ibu yang bisa suaminya. Jadi dompetnya bisa diintip katanya gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Soke. Di sini ada Cantika. Coba diperlihatkan ke kamera. Cantika menggambar, wah, seperti namanya, gambarannya cantik sekali. Ada bunga, warnanya apa itu warnanya? Oranye dan merah. Oranye dan merah. Tadi waktu mengambil warna krayonnya itu diambilkan atau ambil sendiri? Ambil sendiri. Nggak diambilkan ya? Milih sendiri ya? Iya. Oh, milih sendiri, tidak ada yang salah. Ini apa ini yang kuning? Itu tanah. Oh, tanah. Ini gerumbul-gerumbul gitu ya? Itu semak. Iya. Ini awan. Iya. Dan di sini juga ada yang menarik nih Mas Nono. Iya, Tapi iya. belum selesai nih prosesnya. April, jadi kertas ini ditutup dengan berbagai macam warna, nggak tersisa warna putihnya. Iya. Beraneka macam warna dan wow, luar biasa sekali nih. Iya. Ada warna, tapi belum selesai. Kita masih. Udah selesai atau belum ini April? Bisa dibuka mungkin ya? Iya. Wah. Coba diperlihatkan ke kamera. Iya. Diperlihatkan hasil gambarannya April ke kamera. Coba ditunjukkan. Ini diangkat sayang. Diangkat, ditunjukkan ke kamera. Tidak ada warna putih yang tersisa. Penuh dengan berbagai macam variasi warna. Dan perpaduannya juga sungguh cantik sekali. Seperti namanya Cantika tadi ya. Iya. Tadi tidak diambilkan ya warnanya ya? Oh, tidak, ambil sendiri ya? Oh, milih sendiri. Ini Mas Rito juga. Sudah selesai Mas Rito? Bagus sekali. Sudah selesai ya. Bisa dibuka tutup matanya. Mas Rito menggambar 3 gunung. 3 gunung, Iya. kemudian banyak burungnya juga Banyak tuh. burungnya. Ya, burung apa itu ya? Burung apa ini? Burung hantu. Oh iya. Coba dibalik, dikasih ya, diperlihatkan ke kamera. Gunungnya warna apa itu? Hitam. Oh hitam. Coba dibalik, diperlihatkan ke kamera. Nah, dikasih lihat ke kamera sayang. Wah. Ini nanti pengganti Avandi ini ya. Luar biasa sekali Dara, kemampuan adik-adik sudah selesai? kita. Sudah, ya mungkin bisa dibuka matanya. Tutup matanya kok matanya. Nah. Iya. Dara, ini sudah gambar selesai. apa aja ini Dara? Dara gambar apa sayang? Bunga. Apel. Terus ada hewannya juga tuh ya. Coba dikasih lihat ke kamera sayang. Diangkat. Nah, ini hasil dari gambarnya Dara ya. Ya. Kita tadi sama-sama sudah menyaksikan bagaimana adik-adik kita di sini melakukan proses menggambar dengan kondisi mata tertutup. Iya. Dan hasilnya wow, Luar biasa, luar biasa sekali. Iya. Dengan usia mereka yang masih seperti ini, tapi mereka seperti yang saya lihat punya April tadi, luar Iya. biasa juga, dan yang lainnya. Kemudian apa lagi nih? Demo apa lagi yang akan Membaca. ditunjukkan oleh adik-adik kita Iya. yang sudah diaktifasi intuisi di Tribinacita? Iya. Membaca. Mungkin pemirsa di rumah dan hadirnya ada di studio sudah menunggu-nunggu bagaimana nanti kalau membaca dengan mata tertutup. Ya. Membaca dengan kondisi mata tertutup. Dengan kondisi mata tertutup. Ya. Siapa yang mau baca? Coba Rido ya. Tapi sebelumnya ini kita bertanya dulu kepada salah seorang orang tua. Putra saya yang tuh namanya Dika sama Cantika, Dara. Iya betul. Ya karena kalau Dika dulu kurang fokus Mbak, kurang fokus dan konsentrasi. Yang Dara ini biar tambah cerdas saja untuk belajarnya, nggih, terus biar tambah konsentrasi dalam belajarnya. Ya kalau Dika sama Cantika itu Agustus. Iya, kalau si Dara ini baru bulan Oktober nggak salah. Nggih. Ya.
Kalau yang terlihat ini Dika. Dika dulu itu memang kelemahannya ini Mbak, dalam belajarnya itu tidak fokus, tidak konsentrasi, terus tidak ada tanggung jawab, terus tidak naik juga. sempat nggak naik kelas ternyata Mas Nonot, si Dika kemudian. Iya, sekarang alhamdulillah Mbak, udah nilainya udah bagus, sudah 8, 9, peringkatnya juga udah di atas, nggak di bawah lagi. Dia juga udah lebih tanggung jawab dalam belajarnya, nggak usah disuruh. Kalau dulu tuh nyuruh Mbak, kalau dulu tuh harus ayo belajar. Sekarang enggak pernah nyuruh. Jadi kayak PR tuh dulunya menunda, sekarang juga enggak pernah menunda. Selalu selesaikan. 3 hari sebelumnya juga harus dikerjakan hari ini selesai gitu. Jadi luar biasa sekali. Ada satu lagi. Betul. Tadi itu. Belajar bisa menumbuhkan kesadarannya sendiri untuk belajar, nggak usah disuruh. Rasa tanggung jawab. Sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dan yang luar biasa tadi, ternyata yang sebelumnya berada di peringkat terakhir ya Ibu Wiwin ya, bisa berada di peringkat atas. Wah, kalau nilainya saya dulu jadi memang 8, 9 semua nih Mas Kalau Nonot. saya dulu tidak naik itu bukan berarti nilai saya jelek, tapi karena gurunya sayang dengan saya, jadi tidak dilulus-luluskan. Nggak usah dinaikkan ya. Oke. Ya. Sekarang kita akan melihat kemampuan daripada adik-adik kita yang ada di sini membaca dalam kondisi mata tertutup. Masuk ke sesi demo membaca dalam kondisi mata tertutup Mas Nonot. Kita sedikit waktu lagi nih, saya ingin bertanya kepada salah satu Bapak atau Ibu yang hadir di sini. Di sebelah saya, nah ini kenalan dulu deh Pak. Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Joko. Pak Joko. Nah Pak Joko ini memiliki putra-putri yang hadir di sini. Yang mana Pak? Faisal dari Grimoyo 1. Iya, iya. Awalnya Faisal itu sangat-sangat kurang fokus, kemudian kurang belajar juga, terus kurang memperhatikan. Awalnya tak masukkan ke Tribina Cita itu minus H2, H-2 sebelum ujian kenaikan kelas tahun kemarin. H-2. Jadi ada deadline dari bu gurunya kemarin tuh waktu kelas 2 mau naik kelas 3. Dia kayak udah tinggal kelas itu kan. Persis seperti Mas Nonot kayak terlalu sayang gurunya sama dia gitu kan. Kemudian kebetulan mungkin juga ada yang memberi petunjuk itu kan. Dikenalkan dengan Pak Sokeh itu kan. Kemudian diaktifasi hari Sabtu. Minggunya libur, Seninnya ujian. Hasilnya menurut informasi Pak Soke enggak boleh suruh belajar sudah itu kan. Sudah biarin aja, nggak usah belajar, nyantai-nyantai saja gitu loh kan. Hari Senin sampai hari Kamis ujian itu hasilnya juga lumayan bagus itu kan. Meskipun belum terlalu signifikan perkembangannya, tapi ada perbedaan lah. Dia bisa naik kelas. Kemudian setelah ujian itu ada sejenis olimpiade matematika lah. Di sekolah di Kecamatan Karangploso dia dapat 5 besar gitu kan. Jadi meskipun nggak terlalu signifikan, yang penting ada perubahan. Jadi tiap hari sekarang minimal seminggu sekali saya ikutkan aktivasi supaya dia ada perkembangan bagus lah kan. Itu. Kalau kesehariannya ada juga lah. Dulu nggak pernah bantu-bantu orang tua itu kan. Tapi sekarang minimal dia udah mau nyapu-nyapu di kamar tamu atau di kamar tidur, itu pun tanpa disuruh gitu kan. Pagi-pagi udah bangun bersih-bersih gitu kan. Gitu. Terima kasih Pak Joko. Ternyata memang ini nanti saya harus tanya nih Mas Nonot kepada Pak Soke. Rata-rata anak-anak yang ikut di Tribina Cita ini anak-anak yang memang memiliki daya konsentrasi belajar yang kurang, kemudian rasa tanggung jawab yang kurang juga, tingkat kepercayaan diri yang kurang. Setelah mengikuti metode di sana ternyata wow, yang tadinya orang tua mereka mikir kayaknya nggak naik kelas deh anak saya karena saking sayangnya pada guru, ternyata naik kelas. Kemudian ada yang ikut olimpiade matematika pula. Wah, luar biasa sekali. Ya, kita sekarang akan menyaksikan bersama-sama. Anak-anak membaca. Akan melakukan atraksi membaca dalam kondisi mata tertutup. Ini dari mana dulu ya? Ini ada Retno SD Sumberrejo 5. Sumberrejo 5 itu di mana?
Kecamatannya mana? Gedangan. Gedangan, Kabupaten Malang. Luar biasa sekali pemirsa di rumah. Ini ada dari Malang Selatan, namanya Retno SD Sumberrejo 5. Mau membaca dengan mata tertutup. Iya. Mau dibaca yang mana ini? Saya yang tunjuk ya, saya yang milih ya. Atau Mbak Sri mungkin yang buka halamannya Ya, Caca. Oke, Iya. saya yang milih. Nanti Retno mau baca apa? Iya. Nah, ini aja deh. Yang mana Mbak Sri? Yang bagian bawah nih. Mungkin bisa diperlihatkan ke kamera nanti ya. Oh, yang dalam kotak. Yang dalam kotak. Ya. Ya, betul. Kegiatan berikut akan melengkapi pemahaman kalian tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada. Mintalah kepada guru untuk mengadakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di kelas. Lakukan kegiatan tersebut seolah-olah sedang melaksanakan pemilu ataupun pilkada. Luar biasa sekali. Mungkin Nggak bisa ada yang di close out salah nih. kameranya. Nggak ada yang salah. Tidak ada yang Bener salah sama semua. sekali ya. Ya, kita berganti ke Raditya. Coba Raditya. Raditya. Saya aja yang milih ya. Iya, pilihkan Mbak Sri. Saya yang milih. Nah, Ya. saya juga jadi bingung nih pilih yang mana ya. Iya, Ini aja yang- deh. yang pendek, ya. Ini sekarang Yang- Raditya, coba baca yang ini ya. Ini sayang. Yang atas. Ini, yang atas. Nah ini ya, dari ini. Oke. Ben isu sadurunge belajar anti wiwiti ing sekolahane Sari dianakake senam sarana bareng-bareng. Sing melu senam wiwit murid kelas 1 nganti murid kelas 5. Sudah stop deh, cukup. Cukup. Lumayan sekali, Lucu. iya. Sebentar, ini Raditya dari SD mana sayang? SDN Madiopuro 1. 3. Kelas 3 SDN Madiopuro 1 ya. Nggak ada yang salah juga. Iya, ini ada Dalam lagi. kondisi mata tertutup, mereka Iya. bisa melakukan semua ini. Dika, coba Dika. Iya. Sekarang Mas Sa- Nonot deh, coba pilih yang mana Saya- yang harus dibaca sama Dika. Ya, ini yang ada di dalam kotak. Ya, Dika dulu dari sebenarnya dari sekolah mana dulu? SDN Arjosari 1, SDN Arjosari 1. Kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Ya, silakan dibaca. Berikut merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan kerukunan di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Berilah tanda checklist pada kolom sering atau S, atau tidak pernah atau TP, sesuai dengan pendapatmu. Kerjakan dalam. Ya, luar biasa sekali. Tidak ada yang salah lagi, Mbak Sri. Nggak ada Ya. yang salah lagi gitu. Nanti saya curiga, nanti jangan-jangan ini matanya tidak rapat ya? Nah makanya saya tadi Tutupnya. katanya ini warna hitamnya bener-bener Iya. tertutup, nggak tembus pandang atau transparan. Iya. Atau hafalan ya? Nah kayaknya nggak deh. Soalnya kan tadi kita yang milih. Iya. Padahal kita yang milih halamannya ya. Sekarang Tata. Tata. Dari mana dulu Tata? SMPN Tumpang 1 Tumpang SMPN 1 Tumpang. Kelas berapa? kelas 1. Kelas 1. Baca ya. Ya, tak pilihkan lagi. Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila Dharmaku kubaktikan satyaku kujanjikan agar jaya Indonesia tanah airku kami jadi pandumu. Wah, ini lagu, ini liane lagu. Nah, coba. Ya wis, di atas. Di daerah sekitar pantai, para nelayan biasanya juga membentuk organisasi sendiri. Melakukan organisasi ini. Ya cukup. Aduh, luar Terakhir biasa. biar Iya, Rido. sama semua nih. Rido. Iya. Rido kelas berapa sayang? 3.
Malang Sukodoa. Tumpang. Kelas 3 dari Malang Sukodoa. Coba Rido baca yang ini deh ya, ini. Yang ini sayang. Setiap suku bangsa menggunakan bahasa daerah yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, misalnya suku. Terima kasih Rido. Ini tadi masih ya saking penasarannya, bener nggak sih ini tutup mata hitam ini nggak transparan? Saya pinjem tadi dari salah satu anak. Ternyata... Coba kita lihat sama-sama deh Mas Kono. Transparan apa enggak ya? Malah ini di double 2 Mbak Sri. Double 2 ya, jadi nggak mungkin transparan. Saking penasarannya saya nih, Iya. bener nggak? Tapi ternyata memang bener ya. Luar biasa sekali kemampuan ini. Dan kemampuan ini didapatkan setelah dilakukan aktivasi intuisi di Tribina Cita. Sekarang pemirsa di rumah dan hari ini ada di studio. Untuk menutup acara ini kembali saya panggil Pak Sokeh untuk menjelaskan fenomena yang terjadi tadi. Mungkin bisa dijelaskan supaya kita tidak penasaran. Silakan Pak Sokeh. Terima kasih untuk pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Kita selama hampir 1 jam telah mengikuti aktivitas anak-anak kita. Ya, ini sebagai bukti bahwa aktivasi intuisi bukan sulap, bukan magic, tanpa mantra, tanpa obat, jadi tidak ada efek samping apapun. Dan ini juga bukan cuci otak. Yang benar, anak-anak otaknya kita optimalkan, kita maksimalkan fungsinya, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, dan insya Allah bisa menerima pelajaran dari guru 100%. Dan ini saya juga bawa, ini hasil labnya Bu Sri tadi. Saya di belakang, Pak, saya juga bawa hasil labnya. Setelah saya lihat ternyata sangat bagus sekali. Jadi semuanya normal, ya. Ini hasil labnya, ya. Mungkin sebagai bukti bahwa ini bukan main-main atau bukan rekayasa, Mbak Sri, ya. Mungkin itu. Ini langsung pesan-pesan saya. Pesan saya untuk semua orang tua, wali murid, pemirsa Batu TV se-Malang Raya, atau nanti tolong disampaikan kepada tetangga kanan kiri yang belum sempat menyaksikan acara ini, bahwa anak-anak itu adalah investasi kita. Jadi tolong anak-anak ya diarahkan ke sasaran yang tepat. Khalil Gibran pernah bilang ya, anak itu ibarat anak panah, sekali lepas dari busur tidak ada yang bisa menahannya. Maka mulai saat ini kita arahkan anak kita ke sasaran yang tepat dengan cara diaktifasi intuisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sokeh. Dan tadi apa yang sama-sama sudah kita saksikan dari awal proses sampai dengan terakhir, membaca dengan kondisi mata tertutup. Ini semua bukan magic, bukan sulap ya Mas Nonot ya. Oke, jadi memang benar-benar luar biasa sekali yang mereka lakukan ini setelah mengikuti proses aktivasi intuisi di Tribina Cita. Dan tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan wawancara kita tadi dengan para orang tua, alasan mereka mendaftarkan putra-putrinya ke sana ternyata memang rata-rata karena masalah akademik. Problem. Ya, dan setelah mengikuti proses tersebut, setelah mengikuti proses aktivasi, hasilnya sungguh luar biasa sekali. Yang semula dikira nggak naik kelas, menjadi naik kelas. Yang semula malas-malas belajar, akhirnya dengan kemauan sendiri semangat belajar. Tanggung jawab juga lebih besar. Membantu orang tua. Ya. Kepercayaan diri juga lebih meningkat, Mas Nonot ya. Berarti karakter, budi pekerti akan terbentuk, akan menjadi lebih baik di aktivasi Tribina Cita ini. Dan akhirnya sampai di sini dulu deh kebersamaan kita dalam semarak aktivasi intuisi Tribina Cita. Saya Sri mau undur diri. Dan saya Nonot Mulyono mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.